Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10121093. Di sini saya sebagai mahasiswa di Digitech University. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi yang telah di-share oleh Bapak dosen Bapak Indrajati Wibowo, yang dimana materi tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis bahasa dan tulisan. Oke, langsung aja ke video intinya. Oke, baik. Adapun untuk jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa nonverbal, pesan langsung, dan pesan tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Baik, di sini adapun untuk jenis-jenis bahasa yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan melalui suara, baik itu dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk pembicaraan gitu. Bahasa lisan seringkali digunakan dalam interaksi sosial, termasuk dalam situasi bisnis. Contohnya nih, dalam situasi bisnis ketika sedang presentasi ya. Dalam presentasi, seseorang pembicara harus mampu mengungkapkan gagasan atau informasi yang jelas dan efektif kepada audiens. Bahasa lisan yang digunakan harus menggugah minat audiens dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Seorang pembicara juga harus mampu membawa pesan dengan gaya bicara yang jelas, mudah dipahami, dan meyakinkan. Dalam bisnis, penggunaan bahasa lisan yang tepat dan efektif sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahasa lisan yang digunakan harus juga mampu menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan efektif sehingga dapat membantu dalam membangun hubungan bisnis yang jauh lebih baik. Adapun untuk jenis-jenis bahasa yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan ini ya dalam situasi bisnis adalah cara berkomunikasi secara tertulis yang digunakan dalam konteks bisnis seperti surat, email, memo, proposal, laporan, dan sebagainya. Tujuan dari bahasa tulisan bisnis ini adalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas, persuasif, dan tentunya efektif. Contohnya dalam pembuatan surat penawaran. Seseorang salesman menulis surat penawaran kepada calon pelanggan dengan menggunakan bahasa tulisan yang tepat dan persuasif sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya untuk jenis-jenis bahasa yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal dalam situasi bisnis ini merujuk pada komunikasi yang dilakukan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan fisik tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang pesan yang disampaikan secara verbal dan dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang diterima oleh orang lain. Adapun untuk contoh-contoh bahasa nonverbal, diantaranya yaitu kontak mata. Kontak mata yang kuat dapat menunjukkan rasa percaya diri, kejujuran, dan ketertarikan pada orang yang diajak berbicara. Namun kurangnya kontak mata atau kontak mata yang terlalu intens dapat menimbulkan kesan tidak percaya diri atau tidak jujur. Yang kedua ada gestur tubuh. Gestur tubuh seperti mengangguk, menggelengkan kepala, mengangkat bahu dapat menunjukkan pemahaman, persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pesan yang disampaikan. Namun, gestur tubuh yang berlebihan atau tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan dapat menimbulkan kesan tidak autentik atau tidak lurus. Adapun untuk jenis-jenis bahasa dan pesan yang keempat ada pesan langsung. Dalam situasi bisnis merujuk pada pesan yang dikirim secara langsung dari satu individu ke individu lainnya dalam konteks bisnis tentunya. Pesan ini dikirim melalui media seperti surat elektronik, pesan teks ya atau aplikasi pesan instan lainnya. Contohnya yaitu dalam situasi bisnis pengiriman langsung atau pengiriman email kepada seorang klien untuk menginformasi detail proyek yang akan dilaksanakan. Email ini akan berisi informasi seperti tanggal mulai, biaya, dan persyaratan spesifik lainnya. Pesan ini memastikan bahwa klien memahami detail proyek dan dapat mempersiapkan diri secara tepat gitu. Adapun untuk jenis-jenis pesan dan bahasa yang kelima ada pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung dalam situasi bisnis merujuk pada pesan yang tidak
disampaikan secara langsung atau eksplisit. Pesan ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan interpretasi dari penerimaan untuk memahami maksud sebenarnya. Pesan tidak langsung biasanya digunakan dalam situasi bisnis untuk memberikan kritik, permintaan, atau saran tanpa membuat penerima merasa tidak nyaman atau tersinggung. Contohnya nih, seorang atasan memberikan pesan tidak langsung kepada bawahannya yang sering terlambat datang ke kantor. Kamu pasti memiliki banyak tugas di rumah ya, yang membuat kamu kesulitan untuk datang tepat waktu. Bisakah kamu mempertimbangkan untuk memulai jam kerja lebih awal agar kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu dengan lebih baik di perusahaan ini? Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik, di sini ada 7 cara membuat pesan yang efektif dalam situasi bisnis. Pesan yang efektif dalam situasi bisnis sangatlah penting karena pesan yang tidak jelas atau tidak terstruktur dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian. Berikut adalah beberapa cara atau tips untuk membuat pesan yang efektif dalam situasi bisnis. Yang pertama, tetaplah fokus pada tujuan Anda. Pastikan pesan Anda jelas dan fokus pada tujuan yang ingin Anda capai. Jangan membuat pesan terlalu panjang atau terlalu banyak informasi yang tidak relevan dengan tujuan Anda. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat. Pilih kata-kata yang tepat dan mudah dipahami agar pesan Anda mudah dimengerti dan diingat oleh penerima pesan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Hindari menggunakan kata-kata yang terlalu teknis atau istilah yang hanya dimengerti oleh sebagian orang saja. Yang keempat, jangan menambahkan informasi yang tidak perlu. Jangan menambahkan informasi yang tidak perlu atau tidak relevan dengan pesan Anda. Ini hanya akan menyulitkan penerima pesan untuk memahami pesan yang Anda berikan gitu. Yang kelima, gunakan format yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan format yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Anda bisa menggunakan format yang terstruktur atau membuat poin-poin utama dalam pesan Anda. Yang keenam, sertakan instruksi yang jelas. Sertakan instruksi yang jelas dalam pesan Anda. Jika pesan Anda memerlukan tindakan dari penerima pesan, pastikan instruksi tersebut mudah dimengerti dan dapat diikuti dengan mudah. Yang ketujuh, periksa kembali pesan Anda sebelum mengirimkannya. Sebelum mengirimkan pesan, pastikan untuk memeriksa kembali pesan Anda agar tidak ada kesalahan ketik atau kesalahan lain yang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat membuat pesan yang efektif dalam situasi bisnis dan memastikan bahwa pesan Anda diterima dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Adapun untuk jenis-jenis media komunikasi bisnis yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada surat. Surat resmi bisnis yang dikirim biasanya melalui pos atau email dan biasanya digunakan untuk komunikasi formal ya. Yang kedua ada email ya. Komunikasi bisnis yang dilakukan melalui email dan umumnya digunakan untuk komunikasi cepat dan informal. Yang ketiga, telepon. Komunikasi bisnis yang dilakukan melalui telepon ini untuk komunikasi langsung antara dua pihak. Dan yang terakhir, yang keempat, ada video conference. Komunikasi bisnis yang dilakukan melalui teknologi video conference yang memungkinkan orang berkomunikasi dari lokasi yang berbeda secara real time. Maka dapat disimpulkan komunikasi bisnis ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis bahasa dan pesan seperti lisan, tertulis, formal, informal, internal, dan eksternal ya. Setiap jenis bahasa dan pesan tersebut memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan konteks komunikasi yang diinginkan. Media yang digunakan dalam komunikasi bisnis juga sangat bervariasi, termasuk surat, email, telepon, video conference, dan lain-lain. Pemilihan media yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk memahami karakteristik dan penggunaan masing-masing jenis bahasa, pesan, dan media agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif kepada penerima. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya Ferdi Hadian, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.